Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab 4 praktikum robot vision kali ini akan membahas mengenai pengolahan citra digital image blurring filter berbasis Python. Untuk tujuan pada bab 4 kali ini yaitu yang pertama dapat melakukan pengolahan citra digital image blurring dari pemrograman Python. Dan yang kedua memahami konsep dari pengolahan citra image blurring menggunakan Jupyter Lab. Dan yang ketiga mempraktekkan metode-metode yang digunakan untuk filter image blurring. Nah, selanjutnya ini untuk landasan teorinya. Salah satu bidang yang terpengaruh adanya perkembangan teknologi komputer adalah di bidang pengolahan citra. Untuk bidang pengolahan citra ini hampir ada di semua aspek kehidupan, baik untuk citra dalam kamera secara real time atau tidak real time. Untuk mengatasi citra tersebut perlu dilakukan usaha untuk memperbaiki kualitas citra. Nah, untuk salah satu teknik yang digunakan adalah reduksi noise yang melakukan restorasi citra dengan cara peningkatan kualitas. Dalam reduksi noise tersebut terdapat beberapa metode yang sering digunakan. Dua di antaranya adalah arithmetic mean filtering dan median filtering. Mean filtering ini merupakan salah satu filter yang bekerja dengan menggantikan intensitas nilai piksel dengan rata-rata dari nilai piksel tersebut dengan nilai piksel tetangganya. Nah, untuk sedangkan median filtering ini merupakan salah satu teknik filter yang mengurutkan nilai intensitas sekelompok piksel kemudian mengganti nilai piksel yang diproses dengan nilai mediannya. Di sini ada image blurring yang merupakan sebuah filter pada pengolahan citra digital untuk membuat image menjadi buram. Untuk blur sendiri dicapai dengan menggabungkan gambar dengan kernel filter low pass yang berguna untuk menghilangkan noise. Gambar kabur atau blur dapat dicapai dengan konvolusi gambar menggunakan kernel filter low pass. Konvolusi sendiri adalah operasi fundamental pada gambar di mana operasi matematika diterapkan pada setiap piksel untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada setiap piksel citra, filter ini diterapkan dan diperoleh nilai baru yang merupakan nilai piksel tersebut. Metode ini menghilangkan frekuensi tinggi, misalnya noise dan tepi dari gambar. Jadi gambar dihasilkan tepinya sedikit kabur atau blur dalam operasi ini. Namun ada juga teknik kabur yang tidak mengaburkan tepinya. Untuk OpenCV sendiri ini menyediakan 4 jenis utama teknik kabur, diantaranya averaging, Gaussian blurring, median blurring, mean blurring, dan bilateral blurring. Untuk yang pertama ada averaging, yang dimana dilakukan dengan convolving gambar dengan filter kotak denormalisasi. Jadi ini hanya mengambil rata-rata semua piksel di bawah area kernel dan menggantikan elemen pusat. Filter averaging ini dilakukan dengan mengambil area piksel yang mengelilingi piksel pusat dan menggantikan piksel pusat dengan rata-rata. Hal ini memungkinkan untuk mengurangi noise dan tingkat kedetailan hanya dengan mengandalkan rata-rata. Ketika ukuran kernel yang digunakan meningkat, maka gambar yang dihasilkan juga akan menjadi semakin kabur. Ini untuk contoh dari listing program dari averaging, dan ini merupakan gambar hasil filter dari filter averaging blurring. Selanjutnya yaitu ada Gaussian blurring. Gaussian blurring ini merupakan filter blur yang menempatkan warna transisi yang disignifikan dalam sebuah image, kemudian membuat warna-warna pertengahan untuk menciptakan efek lembut pada sisi-sisi sebuah image. Gaussian blur ini adalah salah satu filter blur yang menggunakan rumus matematika untuk menciptakan efek autofocus untuk mengurangi detail dan menciptakan efek berkabut. Jika parameter telah dimasukkan, maka sistem siap melakukan proses pengurangan noise citra. Hasilnya adalah bahwa gambar kurang kabur, tetapi lebih kabur secara alami dibandingkan menggunakan metode average yang pertama tadi. Di sini merupakan contoh dari listing program dari Gaussian blurring.
Dan ini merupakan contoh hasil dari filter Gaussian blurring. Terus selanjutnya yaitu ada median blurring yang merupakan filter yang mengganti nilai suatu piksel dengan median nilai tingkat keabuan dari piksel tetangga, atau nilai asli piksel digunakan juga pada saat perhitungan nilai median tersebut. Teknik ini mampu mengurangi gangguan yang lebih baik dibandingkan dengan model linear smoothing dengan ukuran yang sama. Untuk median filter ini mengubah suatu titik dengan tingkat keabuan yang berbeda menjadi lebih mirip dengan tetangganya. Ini merupakan contoh dari listing program dari median blurring, dan ini untuk gambar hasil filter dari median blurring. Selanjutnya yaitu mean blurring. Mean blurring ini merupakan salah satu filter linear yang dimana filter rata-rata dari intensitas pada beberapa piksel lokal, di mana setiap piksel akan digantikan nilainya dengan rata-rata dari nilai intensitas piksel tersebut dengan piksel-piksel tetangganya, dan jumlah piksel tetangga yang dilibatkan tergantung pada filter yang dirancang. Untuk mean filter ini adalah mengganti nilai piksel pada posisi X dan Y dengan nilai rata-rata piksel yang berada di tetangga di sekitarnya. Untuk luasan jumlah piksel tetangga ditentukan sebagai kernel yang berukuran misalkan 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya. Dari kernel tersebut kemudian akan dilakukan mean filter untuk citra M dengan menggunakan matriks kernel 3x3. Setelah itu yang terakhir ada bilateral blurring. Untuk bilateral blurring ini untuk mengurangi noise sambil tetap mempertahankan tepi. Kekabaran bilateral ini menyelesaikan dengan memperkenalkan dua distribusi Gaussian. Untuk Gaussian yang pertama yaitu hanya mempertimbangkan tetangga spasial, artinya piksel yang muncul berdekatan dalam ruang koordinat X dan Y dari gambar. Dan Gaussian kedua ini kemudian memodelkan intensitas piksel lingkungan, memastikan bahwa hanya piksel yang intensitas yang sama yang termasuk dalam perhitungan blur yang sebenarnya. Ketika menggunakan average blurring ini, latar belakang akan menyatu dengan latar depan. Secara keseluruhan, metode ini mampu mempertahankan tepi gambar sambil tetap mengurangi noise. Ini merupakan listing program dari bilateral blurring, dan ini hasil dari filter bilateral blurring. Terus selanjutnya alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada laptop atau PC, lalu software Jupyter Lab yang dapat diinstal melalui CMD. Setelah itu ada library OpenGV dan kamera webcam. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama yaitu menghubungkan webcam pada komputer jika tidak berfungsi atau tidak tersedia kamera bawaan, atau mempersiapkan kamera pada laptop, kamera bawaan pada laptop. Terus selanjutnya yaitu instalasi Jupyter Lab pada CMD. Setelah itu instalasi library OpenGV, dan yang selanjutnya membuat algoritma program untuk pengambilan data. Untuk listing programnya yaitu ada import CV2, yaitu cap sama dengan cv2.video capture, dan seterusnya bisa dilihat pada listing pada modul. Selanjutnya ketika listing ini sudah di copy paste pada software Jupyter Lab, bisa diklik tombol run pada kotak merah ini. Setelah itu ketika di run akan keluar frame yang membandingkan antara frame kamera sebenarnya dengan frame ketika gambar dari kamera itu sudah difilter dengan menggunakan filter blurring tadi. Selanjutnya melakukan tangkapan layar atau screenshot pada kedua frame, lalu memasukkan pada gambar pada tabel. Selanjutnya bisa melakukan pengujian pada ketajaman frame yang berbeda sesuai dengan tabel percobaan. Dan yang terakhir memberikan penjelasan tentang snap frame yang ada dan berikan
juga pembahasan dari data yang diperoleh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara instalasi JupyterLab pada Python. Mungkin untuk langkah pertama yaitu kalian buka dulu folder, klik data C. Setelah diklik data C, bisa kalian klik folder user. Setelah itu dari folder user ini akan ada nama folder dari nama PC masing-masing, perhatikan. Jadi untuk PC yang saya gunakan namanya sistem kendali 3. Bisa kalian klik. Setelah kalian klik, kalian bisa melakukan memunculkan hidden item dengan cara klik view, lalu checklist bagian hidden item. Setelah kalian checklist, akan muncul folder app data. Bisa kalian klik, lalu setelah itu kalian klik lokal, lalu klik programs, dan yang terakhir klik Python. Untuk Python sendiri menyesuaikan dari masing-masing praktikan, mau itu 3.7, 3.8 maupun 3.9, semua versi Python bisa diinstal JupyterLab. Setelah kalian klik versi Pythonnya, kalian klik script, lalu bagian atas ini kalian ketikkan cmd. Maka akan muncul command prompt. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal JupyterLab. Untuk installnya itu sama seperti install library pada umumnya, yaitu pip install JupyterLab. Bisa kalian praktekkan pip install JupyterLab. Untuk penambahannya jangan sampai salah, bisa kalian klik enter. Setelah selesai, indikator bahwa kalian telah menginstal JupyterLab yaitu di sini terdapat tulisan requirement already satisfied JupyterLab, seperti itu. Lalu untuk cara membukanya, bisa kalian ketikkan di bawah dari command prompt-nya itu, kalian ketikkan saja JupyterLab. Maka Jupyter akan secara otomatis membuka browser bawaan kalian. Jadi di sini browser bawaan dari PC ini yaitu Chrome. Bisa kalian ketikkan, bisa kalian klik Python 3 di atas ini. Nah, setelah itu dari penjelasan tadi sudah tersedia listing programnya, jadi kalian tinggal copy paste saja. Setelah kalian copy paste, bisa kalian run dengan cara klik tanda segitiga ke kanan seperti ini. Maka akan muncul 2 frame karena di listingnya terinput frame 1 dan frame 2 seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pengambilan data dari bab 4 ini. Untuk pengambilan datanya bisa kalian baca lagi di sini. Ada tingkat intensitas blur sama gambar hasil percobaan. Jadi untuk tingkat intensitas blur ini diubah di bagian median ini. Median sama dengan CV2 dan median blur dalam kurung frame, 25. Nah, 25 ini merupakan tingkat intensitas blur. Mungkin untuk yang pertama kalian harus inputin satu tingkat intensitas blur seperti ini, lalu kalian run. Untuk hasilnya akan ada 2 frame seperti ini, bisa kalian screenshot. Setelah kalian screenshot, bisa kalian masukkan ke tabel gambar hasil percobaan. Untuk keempat tabel selanjutnya, angkanya sesuai
sesuaikan atau terserah dengan praktikan masing-masing, dan dimohon untuk tidak mengcopy paste dari data teman-teman praktikan yang lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada analisis data. Di sini terdapat 3 studi kasus dari analisis data. Mungkin saya akan contohkan satu saja. Andi, seorang pemrogram, ingin membuat sistem blur gambar untuk sebuah robot. Sistem yang digunakan menggunakan metode Gaussian blurring. Bantulah Andi menyusun sistem program menggunakan JupyterLab. Dari hasil tersebut, analisislah perbedaan dari metode median blurring dengan Gaussian blurring jika tingkat intensitas blur bernilai sama. Jadi seperti yang dijelaskan tadi di PPP itu ada 4 metode teknik blur gambar. Salah satunya yaitu Gaussian blurring. Sini ada contohnya, ada averaging, Gaussian blurring, median blurring, sama bilateral filtering. Jadi untuk studi kasus pertama itu kalian harus mengganti listing programnya di bagian ini, diganti dengan ini listing programnya Gaussian blurring. Ganti saja, bisa kalian ganti nanti. Setelah itu untuk membandingkan tingkat intensitasnya, jadi kan di analisis data nomor 1 ini tingkat intensitas blur nilai sama, jadi samakan tingkat intensitasnya, mau ini 20, jadi untuk bagian ininya juga 20, seperti itu. Begitu juga dengan studi kasus kedua dan ketiga. Untuk penulisan laporannya, yang pertama untuk data percobaannya ini, setelah kalian ambil data, bisa kalian jelaskan atau simpulkan dari analisis yang telah kalian buat. Lalu untuk analisis data ini, di bagian bawahnya ini bisa kalian screenshot hasilnya antara Gaussian blurring sama median blurring. Untuk penomoran gambar, yaitu untuk penamaan gambar itu melanjutkan dari gambar hasil percobaan yang terakhir. Jadi misal gambar hasil percobaan yang terakhir itu 4.10, maka selanjutnya untuk gambar studi kasus pertama itu 4.11, seperti itu, mengikuti untuk nomor 2 dan nomor 3. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari teori, instalasi, dan pengambilan data bab 4. Mohon maaf jika dari asisten ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.